teman-teman sekalian, apapun pekerjaan kita saat ini, apapun pendidikan kita saat ini, akhirnya kita butuh penghasilan. Dan itu penghasilan di PTBS ini sangat memungkinkan untuk menghidupi kita, bahkan mencapai tujuan-tujuan impian-impian kita. Jadi ayo bergabung segera untuk kita bisa bersama-sama membangun Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat delegasi. Hari ini kita media delegasi podcast sedang menerima tamu Bapak Muhammad Amin Daulay. Beliau adalah founder daripada pengusaha pemuda mandiri Indonesia dan aktif bekerja sebagai pengusaha mandiri di BS Corporation Syariah. Salam jumpa Bang Daulay. Ya, salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Daulay, apa kegiatan hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita ada tadi agenda dengan teman-teman kita di daerah JCT, itu untuk teman-teman yang ingin mengembangkan usaha. Jadi kita sebagai seperti konsultan untuk memberikan ide-ide gitu seperti itu. Oke, Bang Daulay ini kelahiran Padang Sidimpuan 19 Juli tahun 67 dan sekarang aktif membuka usaha mandiri khususnya bagi kalangan kaula muda. Bisa diceritakan apa itu pengusaha pemuda mandiri yang sedang digagas oleh Bang Amin Daulay ini? Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Pak Ardiansyah ini sudah mengundang kita di delegasi podcast yang sangat luar biasa ini di Kota Medan ya. Jadi memang awalnya keprihatinan kita melihat situasi sekarang ini, di mana kondisi tentang keberadaan khususnya pemuda-pemuda kita, mereka tamat sekolah SMK, tamat kuliah. Jadi di 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemi, semua tempat-tempat pekerjaan seperti pabrik-pabrik, UMKM dan lain sebagainya itu banyak yang gulung tikar, sehingga banyak sekarang tenaga kerja kita yang tidak bisa tertampung. Sementara mereka sudah belajar, mempunyai kemampuan, dan ini yang mau kita bantu mereka, memberikan seperti semacam lapangan pekerjaan gitu, dengan menggunakan keahlian-keahliannya masing-masing. Kita berikan ilmu tentang yang seperti sekarang ini kan orang lebih gampang menggunakan IT gitu ya. Nah, jadi kita ada seperti digital marketing dan lain sebagainya, atau usaha-usaha yang sifatnya perdagangan gitu. Jadi ini sangat memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan. Oh gitu. Jadi sekarang apa yang menjadi skala prioritas terkait dengan program pengusaha mandiri pemuda mandiri Indonesia ini yang menjadi target yang akan dilakukan oleh PPMI yang Bang Amin Daulay sedang geluti ini? Apa sih targetnya bagi pengusaha muda, dan kemudian mereka itu akan mendapatkan fasilitas apa, program apa, bentuk kegiatan apa, sehingga kan jadi permasalahan saat ini Bang, bahwa pemudanya ada, kesempatan untuk melakukan aktivitas itu ada, namun kadang-kadang terkendala dalam hal permodalan. Ini kan jadi kendala dalam melakukan usaha. Mungkin bisa Bang Amin ceritakan? Jadi justru itu sesuai dengan namanya ya, pengusaha pemuda mandiri. Artinya bagaimana pemuda itu bisa kita jadi mandiri gitu. Jadi memang tidak mengutamakan modal kita di sini, tetapi mengutamakan tentang kemauan ingin berbuat atau ingin merubah diri gitu, atau mendapatkan penghasilan. Jadi dengan adanya kemauan, mereka kita akan berikan informasi tentang dunia perdagangan yang sekarang yang dibutuhkan pada saat sekarang ini. Contoh pada saat pandemi ini, orang butuh kesehatan, orang butuh transportasi, kan gitu, orang butuh pertanian dan lain sebagainya. Ini kan lapangan yang sangat luas gitu. Jadi
yang mendukung itu adalah produk-produk yang berkaitan dengan masalah-masalah tadi, kesehatan, masalah pertanian dan lain sebagainya. Kita punya produknya gitu. Oh, kita punya produknya. Kita punya produknya. Kita adalah bagian daripada Best Corporation Syariah. Yang Best Corporation Syariah. Kita punya lebih daripada 20 lebih produk yang segmennya ada di pertanian, peternakan, perikanan, kecantikan, kesehatan, dan juga termasuk otomotif. Jadi hampir semua lapisan masyarakat sangat membutuhkan produk ini. Kemudian juga tumbuhan membutuhkannya, lingkungan juga membutuhkannya, gitu. Jadi sangat banyak segmen. Berupa apa itu contohnya untuk pertanian? Katakan pertanian. Di era kita sekarang ini pertanian kita lihat selama bertahun-tahun kita menggunakan pupuk anorganik. Tanaman kita tergantung kepada pupuk anorganik, sehingga tanah kita sudah aus, rusak. Kalau tidak ada namanya pupuk, tidak akan berbuah dengan bagus. Sehingga kondisi ini yang membuat ahli-ahli Indonesia ini berpikir bagaimana caranya membuat suatu jenis pupuk organik yang bisa bisa mengembalikan unsur-unsur hara tanah itu sehingga berfungsi lagi seperti sedia kala. Jadi kembali kepada sunnatullah gitu. Jadi kembali ke sunnatullah dengan adanya hidup mikroba-mikroba di dalam tanah. Ini sangat luar biasa sekali temuannya, sehingga masyarakat petani bisa menggunakan dengan pupuk yang harganya murah namun kualitasnya sangat luar biasa. Nah, ini juga menghasilkan produksi yang berlimpah. Oke, tadi Pak Amin mengatakan pupuk ini harganya murah dan bisa meningkatkan hasil produksi. Bisa diambil contoh untuk pupuk apa misalnya? Katakan contohnya. Kita pupuk ada namanya itu pupuk eco farming namanya. Itu beratnya eco farming. Itu beratnya hanya 30 gram. 30 gram. Tapi satu tube. Satu tube apa saset ya? Iya, tube. Oh, tube. Nah, satu tube ini memang harga pasarannya ecerannya 250.000. Satu tube? Iya, satu tube. 30 gram. 30 gram. Kalau kita lihat kan harganya mahal. Betul. Kemudian kita bandingkan dengan pupuk anorganik. Nah, kita nggak usah sebut merek. Harganya 7.000 1 kilo. Kalau dilihat kan murah sekali. Nah, tetapi yang pupuk kita ini kalau setelah ditekan yang satu tube satu tube tadi kita kasih nilai tambah itu satu tube bisa untuk dipakai memupuk, menyiram seluas 1 hektar. 1 hektar ini jenis tanaman apa? Semua tanaman. 1 hektar. Sementara yang pupuk anorganik tadi 7.000, dia membutuhkan 500 kilo. 500 kilo untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar. Berarti 500 kilo kali 7.000 itu udah 3.500.000. Sementara kita pertanyaannya, yang saya pakai anorganik 3.500.000, pakai pupuk kita hanya 250.000. Kira-kira bantu mana petani yang terbantu sekali yang pakai tube? Pakai ini kan? Namanya apa itu? Ini nama eco farming. Satu pupuk untuk semua tanaman. Itu disemprotkan atau diapa? Bisa dipakai dikocor di tanahnya, bisa dipakai untuk semprot daunnya. Semua tanaman yang muda sampai kepada tanaman keras. Nah, ini sangat luar. Ini penemuan anak Indonesia asli. Jadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang punya tanaman sayur-sayuran, bunga-bungaan, kalau mungkin buah-buahan di sekitar rumah dan ini sangat dibutuhkan. Jadi setiap rumah membutuhkan. Kalaulah ini kita pasarkan dengan menggunakan digital marketing, katakan seorang anak sekolah di luar jam masuk dia tetap muka di rumah, dia mengupload tentang manfaat pupuk ini. Nanti di satu tempat ada yang membutuhkan, meminta kepada si anak sekolah. Anak sekolah kan nggak punya modal, beliau tinggal menginformasikan ke kita sebagai PPMI. Nanti PPMI akan mengirim produk itu ke yang bersangkutan. Itu berarti PPMI yang menyediakan produknya. Kita ke sana sehingga nanti sekolah ini merupakan hasil penjualannya, dan kita akan bagi sebagai profit sharing sebagai reseller atau
yang affiliate atau apapun namanya, tapi dia mendapat bagian daripada penjualan itu, sehingga sehingga semakin banyak dia mendapatkan semakin pintar dia, nanti tentu yang permintaan itu bukan lagi 1 box 2 box, akan bisa bertambah sebanyak gitu ya. Inilah dia akan nanti lama-lama menjadi mandiri. Pengguna manfaatnya ya. Jadi si anak sekolahnya bisa jadi mandiri, dia punya modal, jadi punya usaha sendiri, tidak lagi melalui kita, bahkan dia langsung menjual ke si petani atau masyarakat yang membutuhkannya. Jadi dia jadi mandiri gitu. Nah, itu yang kita cetak sekarang ini. Nah, Oke, Pak Amin Daulay, sahabat delegasi sekalian, ini sangat menarik ini ya, karena Sumatera Utara khususnya yang kita diami ini adalah daerah yang sangat membutuhkan lahan pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai landasan kita untuk melakukan aktivitas kegiatan mandiri. Mungkin Bang Amin Daulay bisa menceritakan, karena di sini Indonesia ini kan khususnya Sumatera Utara ini kan banyak lahan perkebunan, ada sawit, ada karet dan sebagainya. Nah, ini kan membutuhkan pupuk. Kalau perkebunan yang milik pemerintah atau swasta itu sudah jelas, mereka sudah mempunyai program pemupukan yang rutin dan jelas, bahkan biayanya sudah ada. Nah, sementara masyarakat ini kan mencari produk pupuk yang lebih baik, yang lebih murah, namun hasilnya melimpah. Bisa diceritakan Bang Amin nih? Iya. Oke, silakan. Jadi memang itu yang kita sedang sampaikan ke teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya bagi yang mendengarkan podcast ini. Siapa saja yang mau ikut di dalam terlibat dalam hal untuk menginformasikan pupuk ini, kemudian membuktikannya juga, silakan nanti menghubungi, boleh melalui podcast ini, media delegasi, supaya apa? Supaya nanti kita bisa presentasi dimanapun di seluruh Sumatera Utara, apakah itu di perkebunan swasta ataupun pemerintah ataukah masyarakat, kelompok-kelompok pertanian masyarakat gitu. Nah, itu kita akan berikan informasi dan akan kita siapkan. Artinya kita PPMI bisa turun langsung melakukan penyuluhan ke lapangan gitu ya? Bisa. Nah, jadi sahabat delegasi sekalian, artinya masyarakat silakan mempunyai kelompok taninya, kelompok peternaknya atau kelompok pekebunnya, bisa melakukan koordinasi sama media delegasi atau kepada PPMI langsung. Nantinya bisa kita jelaskan di mana sih alamat PPMI itu, nanti dalam berita kita dan bisa kita sampaikan. Nah, ini semuanya merupakan peluang usaha bagi kawan-kawan anak muda, para milenial untuk terjun langsung menjadi pengusaha-pengusaha mandiri yang produktif. Silakan Bang Amin lagi cerita lagi. Jadi suatu saat saya jalan-jalan begitu, lihat anak-anak muda begitu semangatnya, mereka ingin berubah nasib. Bahkan mereka kerjakan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Nah, hanya saja karena mereka belum tahu informasi atau peluang yang besar, sehingga mereka berjuang untuk merubah nasibnya. Ini yang kita tangkap gitu, Jadi ada niat daripada generasi muda ini sebetulnya ingin menunjukkan jati dirinya, walaupun usianya muda, namun mereka juga bisa membuat andil yang sangat luar biasa, dan terbukti di di perusahaan kita, di Best Corporation ini sudah banyak yang anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah, mahasiswa itu sudah punya penghasilan sendiri. Sudah 2-3 tahun yang lalu saya sudah melakukan itu di daerah Pekanbaru, di daerah Jawa itu. Mereka, teman-teman kita itu sudah banyak yang punya istilahnya bahkan bisa beli mobil sendiri gitu. Nah, ini yang mau sebut kita ya, paling tidak mereka ada jiwa untuk mandiri, menjadi diri sendiri, sehingga ingin mengurangi beban orang tuanya, ingin nanti biaya sekolahnya, kuliahnya sendiri, bahkan untuk menikah juga biaya sendiri. Ini jangan dong, malu kita masa biaya mau nikah juga orang tua kan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini sangat menarik ya, bahwa program usaha mandiri yang digagas oleh Pak Amin Daulay dan kawan-kawan di Best Corporation ini sangat menarik untuk kita ulas kembali. Karena apa? Masyarakat kita khususnya kalangan kaula muda atau milenial itu kan kadang-kadang tetap menggunakan gadgetnya masing-masing. Nah, ini kan supaya ada manfaatnya, ada peluang-peluang usaha, kenapa nggak kita bergabung di sini?
Nah ini bagaimana cara bergabungnya kita bisa tanyakan kepada Pak Amin Daulay, silakan. Iya, jadi kalau untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak muda, kita hanya perlu yang bersangkutan punya gadget. Gitu, punya gadget, kemudian dan punya paket. Iya, punya paket. Jangan paketnya digunakan untuk yang lain-lain ya. Dari paketnya dipakai hal-hal yang nggak bermanfaat. Iya. Bagus pakainya dipakai untuk komunikasi, menambah ilmu, untuk product knowledge, untuk sistem kita ada motivasi, untuk pembentukan jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya. Motivasi dan termasuk juga di situ negosiasi dan lain sebagainya. Itu akan kita ajarkan di dalam ilmu untuk digital marketingnya. Jadi panduannya ada semua di sini. Ada panduan, ada copywritingnya juga. Apa namanya kalau mereka mau tanya itu? Ya, kita buka ada PPMI, Pemuda Pengusaha Mandiri Indonesia atau Pengusaha Pemuda Mandiri itu sudah ada websitenya. Kita masuk ke situ nanti bisa di email langsung ke situ. Iya. Nah, atau mungkin nanti ya kita langsung melalui delegasi podcast supaya lebih terkoordinir karena ini sepertinya kita menghargai delegasi podcast ini yang sekarang ini lagi betul-betul bisa membantu banyak orang gitu ya. Dengan informasi dari kita. Nah, kita berikan nanti tentang pertama itu product knowledge-nya, product knowledge. Setelah mereka product knowledge, kemudian cara marketingnya, digital marketing bisa offline, bisa online, kan gitu. Kemudian setelah mereka bisa memasarkan, nah kita akan siapkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, tapi produk itu tidak kita berikan kepada yang bersangkutan, tetapi diberikan langsung kirim kepada yang membeli gitu. Nah, jadi pembelinya langsung, customer langsung. Jadi customer langsung membelinya itu langsung pada perusahaannya? Ya, langsung kepada kita. PPMI. PPMI ya. Ya, langsung kepada kita. Nanti kita akan menyalurkannya. Itu adalah catatannya bagian daripada penjualan si anggota PPMI yang sedang kita bina. Nah, nanti setiap bulan bisa kita rekap berapa penghasilannya untuk dicerahkan sehingga nampak kelihatan ada gaji bulanannya gitu. Iya. Nah, kalau mau lebih banyak ya harus lebih rajin, harus lebih sering mau upload tentang produk-produk kita. Seperti itu, hal mudah seperti itu saja. Jadi tidak perlu ribet ya. Begitu ya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat bahwa Indonesia ini pada saat ini lagi getol merancang teknologi baru dan terbarukan. Salah satu produk yang diangkat hari ini yang banyak di Sumatera Utara ini yaitu pertanian perkebunan sawit. Betul. Karena apa? Di sawit itu ada minyak yang sedang diupayakan menjadi biodiesel atau bioaftur. Nah, otomatis apabila hasil melimpah bagi petani, berarti kan ada peningkatan dari sisi pendapatan nantinya. Terkait dengan penggunaan pupuk kita tadi di perkebunan sawit, bisa diceritakan sama Bang Amin manfaatnya bagaimana, hasilnya bagaimana, dan kebutuhan produk pupuknya itu berapa banyak? Kalau kita lihat yang sudah dipakai oleh para petani-petani perkebunan, sudah banyak digunakan. Sudah banyak. Bahkan perusahaan-perusahaan besar juga banyak memakai. Nah, jadi di sini kita lihat dari segi penggunaan biaya kos pupuknya saja kita lihat dulu, itu bisa kita menekan sampai hanya 2 juta per hektar per tahun dibanding dengan pupuk anorganik itu di atas 7 juta. Oh iya. Lebih Nah, kurang memangkas 60% 70%. Biaya pupuknya. Biaya pupuk per tahun. Iya, per tahun. Tetapi dari segi produksinya bisa naik sampai 50 bahkan sampai 200-300%. Dari yang semula. Iya. Penggunaan pupuk dengan menggunakan pupuk eco farming tadi. Dan ini yang kelebihannya lagi, yang selama ini pohon-pohon yang katanya berbunga jantan tidak berbuah. Bahkan kemarin kita di Sicanggang itu ada yang udah 20 tahun nggak pernah buah. Berapa kali pabul karet itu kita lihat sendiri 2 bulan setelah menggunakan pupuk eco farming itu buahnya udah besar-besar. Jadi buah betina jadinya. Jadi bisa dipanen langsung. Bisa dipanen hasil. 20 tahun dia tidak bisa berbuah, tapi dengan pupuk kita ini bisa berbuah. Artinya apa? Yang tadinya produksinya tidak nol bisa langsung
muncul kan gitu. Nah ini yang membuat, apalagi yang produksinya sudah biasa beratnya, umpamanya gini, beratnya biasanya 100 kilo itu hanya 100 tandan, itu hanya 700 kilo gitu. Nah, tetapi setelah menggunakan pupuk kita ini di beberapa tempat itu langsung 2 bulan saja itu di atas 900 kilo. Nah, bahkan yang sudah sampai 1 tahun di Darmasraya yang kita pakai dari 600 kilo per panen. Nah, dengan menggunakan pupuk sekarang ini sudah 2.400 kilo dalam tempo 1 tahun. 2 ton lebih, 2 ton setengah dalam tempo 2 tahun. Padahal usia sawit itu sudah 25 tahun. Nah, bahkan yang paling luar biasa lagi di daerah Pekanbaru dimanapun ini, bahkan kemarin ada Pak Profesor Ibnu Hajar memberikan contoh kepada Ibu Nuriana Wadir, Direktur Sekolah Tinggi Pertanian yang di Jalan Binggi, itu menggunakan pupuk itu di tanaman sawitnya yang berusia hanya 1,5 tahun di daerah Paksa Bolas. Mereka sangat terkejut melihat hasilnya. Umur 1,5 tahun sudah berbuah seperti umur 5 tahun. Nah, itu pengakuan langsung dari Ibu Nuriana. Dan juga beliau punya pokaknya itu yang tadinya buah pokak nggak langka, ini pokaknya jadi besar-besar dan juga mengkilat bagus. Nah, ini menambah semangat daripada teman-teman di daerah, sehingga mereka kalau ada pupuk organik yang harganya relatif jauh lebih murah dibanding anorganik, kemudian hasilnya sangat maksimal, kenapa nggak kita jadikan ini sebagai istilahnya kampanye untuk bantu petani? Dengan seperti yang kita apakan untuk eco farming sendiri, lahan subur petani makmur, lahan subur petani makmur. Oke, sahabat-sahabat delegasi sekalian, kita sangat menarik ini bagi saya pribadi melihat peluang ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan anak-anak muda di daerah-daerah untuk memanfaatkan peluang usaha pemuda mandiri ini. Melalui PPMI, Anda semua bisa bergabung untuk beraktivitas, untuk melakukan aktivitas di masyarakatnya, membantu petani-petani kita atau keluarga-keluarga kita yang bertani dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produktivitas dari sisi pemupukan. Bagaimana cara untuk menjadi anggota PPMI ini? Mungkin kawan-kawan kan bertanya nih Bang Amin, kemana mereka harus berkoordinasi untuk menjadi bagian daripada pengusaha pemuda tadi Mandiri Indonesia? Nah, saya kira ini kan Forecast punya nomor ini nomor ada kontak nomor apa? Media resmi kita. Media resmi. Langsung saja nanti melalui media resminya mendaftar di sana. Kemudian nanti akan kita berikan formulir yang akan isian, sehingga nanti dengan ada formulir itu kita akan buatkan dalam satu grup. Nah, dalam satu grup, setiap ada grup, kita berikan nanti materinya di situ dan petunjuk teknis dalam rangka untuk bisa memasarkan daripada produk-produk kita yang banyak ini. Nah, khususnya eco farming itu kita lihat kan cuma 30 gram, sehingga kalau biasa pengangkutan terpotong, kemudian upah kerja dan sangat-sangat membantu kepada kesehatan lingkungan. Itu pemupukannya berapa kali dalam setahun ya? Kalau pakai eco farming ini? Semua tanaman dia beda-beda. Artinya mulai tanaman muda sampai tanaman keras dia punya. Tapi kalau khusus untuk sawit, untuk sawit, kita yang biasa kita pakai itu dengan metode untuk pertama kali, karena kita harus merestorasi tanahnya. Itu di tahap pertama kita butuh 4 tube per 1 kali pengaplikasian. Untuk 1 hektar? Iya, 1 hektar. Tapi setelah 2 bulan cukup 2. Kemudian 2 bulan lagi 2. Setelah itu cukup per 4 bulan saja. Jadi di tahun kedua itu cukup 3 kali aplikasi dengan 2 tube itu sudah cukup gitu. Nah, di sini yang kita perlu yang pertama ini. Kenapa? Karena dia bakterinya supaya bisa langsung merubah, mengurai daripada unsur-unsur hara tanah, bisa langsung dijadikan makanan daripada pohon kelapa sawit, supaya sawitnya tidak drop, tapi tetap dia punya penghasilan yang sangat luar biasa gitu. Itu yang kita apakan di eco farming. Tapi kalau untuk tanaman padi umpamanya, tanaman padi itu pertama kali kita semprotkan itu 6 tube per 1 hektar.
Untuk padi. Karena lahan sawah itu kan banyak jamur-jamur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita siram, jadi unsur lalang bisa hilang dong. Ya, unsur lalangnya pun bisa hilang kalau di padi tadi. Kita pada makhluk hidupnya karena bakteri. Nah, karena bakteri di sini kan bakteri seperti kata di situ ada patogen-patogen yang merusak tanaman dan sebagainya. Ini akan mereka matikan atau istilahnya sebagai tentaranya, membersihkan lahan itu semua sehingga nanti tanaman sudah 6 hari mereka disiramkan di tanah, tanaman ditanam, nggak banyak lagi gangguan hama. Oh iya, jadi kalau di padi tadi itu menggunakan berapa tube rupanya untuk satu masa panen? Hanya 10, cukup 10 tube. Jadi pada saat sebelum tanam, 5 hari sebelum tanam itu 6 tube. Tapi setelah umur 14 hari nanti cukup 1 tube untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar. Nah, kita siram ke daunnya hari ke 28, hari ke 40 dan hari ke 56. Cukup itu saja. Hanya menggunakan farming. Dan hasilnya kita lihat di beberapa daerah jauh peningkatannya, bisa di atas 50%. Di atas 50%. Yang tadinya mungkin 3-4 ton per hektar. Biasanya 6 ton. Kita ada yang bisa naik sampai 8 ton. Gitu. Oh, ada kenaikan 20-30% ya? Iya, bahkan 50%. Kalau di tempat-tempat lainnya. Nah, ini. Jadi memang kita juga harus istilahnya melihat faktor cuaca dan sebagainya. Jadi kita menyesuaikan sehingga dengan penggunaan eco-farming ini maksimal ya hasilnya. Oke, Pak Amin saya kenal itu bukan seorang pengusaha di awal. Oh iya. Iya kan? Saya tahu Pak Amin itu seorang pamong pemerintahan. Yang tahu. Tiba-tiba sudah menjadi pengusaha dan sudah mempunyai hasil yang cukup brilian ini, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin bisa diceritakan Pak Amin kenapa itu? Apa yang terjadi rupanya? Kebetulan memang kita di awalnya itu pendidikan kita itu dulu sebelum masuk di APDN itu di IKIP, di Unimed dulu ya, IKIP ya. Nah, kemudian kita di APDN, Akademi Pemerintahan dan Negeri Medan. Nah, di APDN atau di ilmu pemerintahan, kita memang diajarkan tentang semua ilmu secara global gitu, baik di pertanahan, pertanian, hukum dan lain sebagainya. Makanya kita sebut dengan dulu pernah jadi camat lah ya. Iya, generalis kan gitu. Nah, jadi hampir semua ilmu bisa kita dapatkan, namun sedikit-sedikit gitu. Namun di sini setelah kita dipercaya jadi camat, jadi kadis pembersihan Kota Medan, juga asisten dan sebagainya, kita melihat bahwa perjuangan kita harus lebih luas. Harus lebih luas. Karena apa? Kalau kita berjuang di satu daerah, kita tidak akan bisa berjuang di tempat lain karena keterikatan dinas. Nah, sehingga pada saat itu saya berpikir saya mau mengabdikan diri ke seluruh Indonesia. Makanya saya harus keluar dari lingkup yang kecil. Nah, jadi saya go nasional gitu. Namun di sini alhamdulillah dengan adanya kemauan kita belajar terus, belajar baik itu belajar tentang entrepreneur, belajar tentang yang berkaitan dengan kebutuhan kita seperti pertanian dan sebagainya. Alhamdulillah ini bisa kita dapatkan dan bisa kita berikan transformasikan ilmu ini ke banyak orang, baik itu petani, masyarakat dan lain sebagainya. Alhamdulillah hasilnya sekarang sudah bisa kita dapatkan. Sampai di 3 tahun kita berkiprah di Best Corporation ini, alhamdulillah di samping kita mendapat penghasilan harian, ada juga penghasilan mingguan, ada juga penghasilan bulanan. Terus dan setelah pencapaian reward kita diberi, bahkan sekarang ini kita dapat reward ini sepeda motor ada 6, harga 20 juta, mobil Lio yang 150 juta itu ada 5, kemudian Pajero 500 juta itu ada 3, dan rumah 1 miliar itu ada 2. Wah, gila ini anak-anak muda Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umum, bahkan seluruh Indonesia ini perlu dicontoh nih, perlu diikuti nih. Kita mencari ilmunya dari Pak Amin Daulay sehingga kita bisa menjadi orang-orang pengganti Amin Daulay yang lainnya dan bisa menjadi miliuner muda nantinya. Dan saya yakin Pak Amin ini sudah mendapat 5-10 miliar mungkin udah
Jadi yang paling menarik sebetulnya dengan adanya Best Corporation ini yang ownernya didirikan oleh Pak Haji Febrian, ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Visi misinya itu untuk membantu umat bebas utang dan riba. Oh iya. Nah, kenapa peduli beliau kepada kita lihat? Kalau kita survei jalanan atau tempat parkir, berapa banyak sih sepeda motor yang dibeli dengan uang cash? Iya, benar. Berapa banyak mobil yang dibeli dengan uang cash? Lainnya itu kredit, leasing, kredit. Nah, inilah yang membuat orang jadi pikirannya susah. Karena kalau biasanya kalau yang paling enak itu jatuh ini ya. Kalau tanggal 1 gajian itu senang gitu. Tapi kalau jatuh tempo, nah ini yang membuat orang jantungan gitu. Nah, kata orang ya, kalau jatuh cinta sih kita suka-suka gitu. Tapi kalau jatuh tempo, ini yang mungkin kita langsung asam lambungnya naik. Asam lambungnya naik ya. Ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai ada yang berhutang. Kalau siapa yang mau lunas hutangnya, bebas ribanya, yuk kita bergabung di sini. Nah, di PT Best ini, Best Corporation ini sangat mudah membantu teman-teman untuk mendapat penghasilan yang luar biasa, menyelesaikan hutang-hutangnya. Persyaratan anggotanya nggak sulit kan? Tidak cukup dengan hanya sebagai registrasi Rp100.000, kemudian nanti registrasi pendaftaran anggota. Iya, untuk menjadi mitra daripada Best Corporation. Kemudian beli produk untuk kebutuhan kita ya? Untuk kebutuhan kita bisa mau dijadikan sebagai juga bahan jualan kita bisa ya? Nah, itu cukup 2 juta gitu. 2 juta berapa banyak produk yang diberikan? Itu sebetulnya produk itu senilai 3 juta. Oh iya, senilai 3 juta kita cukup bayar 2 juta, berarti ada 1 juta selisih yang bisa menjadikan kita keuntungan 1 juta gitu. Nah, kalau kita pakai sendiri, kemudian kita yakin bahwa ini produk betul-betul berkualitas luar biasa, kita sampaikan kepada teman-teman, mereka berbelanja kepada PT Best, kita akan mendapat 20% langsung, 20%. Katakan kalau ada teman kita yang berbelanja 2 juta, kita perusahaan langsung memberikannya 400.000 besoknya. Masuk ke rekening kita. Masuk langsung tuh ya? Jadi bisa kita gajian tiap hari. Oh iya. Nah, kalau yang berbelanja basic namanya 2 juta. Tapi kalau yang berbelanjanya reguler 6 juta, kita dapat 1.200.000. Waduh. Nah, yang paling menarik, modal hanya 2 juta tadi, itu bisa memberikan penghasilan reward itu senilai 1,6 miliar. Modal 2 juta. Nah, itu yang nggak masuk di akal semua ahli-ahli ekonomi di Indonesia ini. Nah, tetapi kalau dikerjakan itu sangat masuk akal. Nah, karena apa? Karena kita memang memberikan fasilitas-fasilitas itu karena kita tidak menggunakan media televisi, iklan-iklan lain, tapi kita memberikannya kepada teman-teman PPMI yang mau bergabung untuk diberikan hadiahnya gitu. Oh iya. Oke, sahabat delegasi sekalian, cukup menarik, banyak hal yang bisa kita timba dari pengalaman-pengalaman Pak Amin Daulay. Semoga semua itu bisa bermanfaat dan kita harapkan kaula muda Indonesia khususnya di Sumatera Utara, ayo bergabung dengan PT Best Corporation dan PPMI di bawah pimpinan Pak Amin Daulay. Semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat dan sahabat delegasi bisa mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi pembicaraan kita dan ikut bergabung di PT Best Corporation ini. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Amin Daulay bisa disampaikan closing statement-nya untuk menggugah semangat anak-anak muda khususnya di Sumatera Utara. Teman-teman sekalian, apapun pekerjaan kita saat ini, apapun pendidikan kita saat ini, akhirnya kita butuh penghasilan. Dan itu penghasilan di PT Best ini sangat memungkinkan untuk menghidupi kita, bahkan mencapai tujuan-tujuan impian-impian kita. Jadi ayo bergabung segera untuk kita bisa bersama-sama membangun Indonesia maju. Terima kasih, itu saja mungkin ya Pak Dirjen saya. Oke, sahabat-sahabat delegasi, terima kasih banyak Pak Amin Daulay, semoga bisa sukses dan kita siap bergabung bersama PT Best Corporation Indonesia di Sumatera Utara. Dan saya Ardiansa Tanjung mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat delegasi. Yuk kita bergabung di usaha mandiri ini. Mereka